Azan itu panggilan sebagai bentuk dari tanda masuknya waktu sholat fardu. Muslim yang baik apabila berkumandang suara azan, dia dengan khusyuk mendengarkan. Setelah azan itu selesai, dia cepat-cepat mendirikan dan mengerjakan sholat. Bukan malah sebaliknya, dengan suara azan dianggap sebuah kebisingan, dengan suara azan dianggap sebuah gangguan. Kalau seandainya Kementerian Agama berkesimpulan banyak orang yang terganggu dengan suara azan ya, atau dengan suara orang membaca Al-Quran, saya minta usul kepada Kementerian Agama ya, supaya menelisik lebih jauh, melakukan penelitian lebih jauh, kira-kira apa sebabnya mereka merasa terganggu. Dengan selaku Menteri Agama, tiga-tiganya mengumpamakan antara azan dengan gonggongan anjing. Wah, ini jenengan kali ini salah. Jenengan harus minta maaf dan memperbaiki statement Anda, Pak Menteri. Minta maaf kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia. Tolong di dalam mencari perumpamaan yang benar, Pak Menteri. Ini nggak benar jenengan. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta itobat, langsung saja dipenggal lehernya. Kalau dalam negeri Islam, karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tabunan menilai pernyataan Menteri Agama Yakut Khalid Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sangat tidak tepat. Yang menyebut perbandingan pernyataan Yakut tidak apple to apple. Saya melihat ini sebuah kata-kata yang jauh sekali perbandingannya. Bisa disebut langit dan bumi. Mengkiaskan sesuatu itu sebaiknya apple to apple, kata Amirsyah dalam diskusi secara virtual Jumat 25 Februari 2022. Amirsyah menyebut bahwa substansi azan bukan hanya sekedar panggilan biasa, melainkan panggilan azan memiliki nilai yang sangat tinggi karena menyangkut salah satu rukun iman. Kalau misalnya suara azan dengan apa itu dikiaskan, saya juga nggak tahu karena itu kan beda. Substansi azan panggilan suci untuk mengajak ke jalan Allah, dan panggilan sholat bukan sekedar panggilan biasa, tetapi menyangkut salah satu rukun Islam. Tingginya nilai-nilai azan itu, ucap Amirsyah. Menurut Amirsyah, secara logika bahasa sangat sulit membandingkan suara azan dengan hal yang lain, terlebih membandingkannya dengan suara gonggongan anjing. Karena itu Amirsyah mempertanyakan kenapa Mendagri Yakut melontarkan dengan perbandingan gonggongan anjing. Ia pun menyayangkan pernyataan tersebut karena tidak sesuai dengan substansi dan nilai-nilai azan. Beliau harus melakukan klarifikasi, menjelaskan apa yang dimaksud, ujarnya. Sebelumnya Mendagri Yakut Khalid Kaumas menjelaskan kebijakannya soal aturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid. Dia mengatakan aturan ini dibuat salah satunya untuk mendukung hubungan antar umat beragama lebih harmonis. Namun ia menekankan aturan itu bukan melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa. Ia bilang hanya mengatur volume suara tidak keras melebihi 100 desibel. Dia mengatakan aturan ini juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Ia menekankan demikian karena di daerah yang mayoritas muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid atau musola. Kita bayangkan saja, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka menyembunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Tuturnya. Yakut pun melontarkan contoh yang menyinggung perbandingan dengan gonggongan anjing. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, kata Yakut.
Sekretaris Jenderal MUI Anumir Syah Tabunan menilai pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sangat tidak tepat. Ia menyebut perbandingan pernyataan Yakut tidak apple to apple. Saya melihat ini sebuah kata-kata yang jauh sekali perbandingannya. Bisa disebut langit dan bumi. Mengkiaskan sesuatu itu sebaiknya apple to apple, kata Amir Syah dalam diskusi secara virtual Jumat 25 Februari 2022. Amir Syah menyebut bahwa substansi azan bukan hanya sekedar panggilan biasa, melainkan panggilan azan memiliki nilai yang sangat tinggi karena menyangkut salah satu rukun iman. Kalau misalnya suara azan dengan apa itu dikiaskan, saya juga nggak tahu karena itu kan beda. Substansi azan panggilan suci untuk mengajak ke jalan Allah dan panggilan sholat bukan sekedar panggilan biasa, tetapi menyangkut salah satu rukun Islam. Tingginya nilai-nilai azan itu, ucap Amir Syah. Menurut Amir Syah, secara logika bahasa sangat sulit membandingkan suara azan dengan hal yang lain, terlebih membandingkannya dengan suara gonggongan anjing. Karena itu Amir Syah mempertanyakan kenapa Menaki Yakut melontarkan dengan perbandingan gonggongan anjing. Ia pun menyayangkan pernyataan tersebut karena tidak sesuai dengan substansi dan nilai-nilai azan. Beliau harus melakukan klarifikasi, menjelaskan apa yang dimaksud, ujarnya. Sebelumnya Menaki Yakut Khalil Kaumas menjelaskan kebijakannya soal aturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid. Dia mengatakan aturan ini dibuat salah satunya untuk mendukung hubungan antar umat beragama lebih harmonis. Namun ia menekankan aturan itu bukan melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa. Ia bilang hanya mengatur volume suara tidak keras melebihi 100 desibel. Dia mengatakan aturan ini juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Yang menekankan demikian karena di daerah yang mayoritas muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid atau musola. Kita bayangkan saja, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka menyembunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Tuturnya. Yakut pun melontarkan contoh yang menyinggung perbandingan dengan gonggongan anjing. Contohnya lagi misalkan tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, kata Yakut.